sahabatku semuanya, selamat datang lagi di Nurina Tok Tok. Happy terus, no galau-galau. Nah, biasanya nih detik-detik segini nih suka ada gini nih, ada yang gambar di sini nih. Nah, kan ada kan? Banyak yang nanya tuh kemarin itu apa sih? Itu adalah produk-produk Oriflame andalan saya. Biasanya saya pasang produk ini yang saya pakai gitu. Kadang-kadang make up, kadang-kadang parfum, kadang-kadang skincare, ya suka-suka aja yang saya pakai gitu ya. Padahal Oriflame banyak produknya ya, ada make up, skincare, body care, hair care, fragrance sama wellness ya. Ada yang buat melangsingkan juga loh Oriflame itu. Kalau mau tahu tanya saya ya, linknya ada di bawah kalau untuk chat sama saya langsung. Oke, jadi kalau kamu misalnya pengen samaan parfumnya, pengen samaan foundationnya, lipstiknya dan segala macam, ya udah tontonin video Nurina Tok Tok tiap minggu, karena tiap minggu tuh suka ada barang-barang atau produk-produk yang saya share di sini. Ya, kalau mau beli langsung klik aja, linknya ada di deskripsi. Kalau mau harga lebih murah, gampang, chat saya aja ya. Nanti insya Allah akan saya balas satu persatu. Baiklah, kali ini kita mau tok-tok tentang apa nih Kak? Nih ya, saya pengen tok-tok tentang tiba-tiba perasaan kita lagi nggak ada hujan, nggak ada angin, lagi nggak ada apa-apa, kita lagi bahagia-bahagia aja, tiba-tiba kok kangen ya sama mantan ya. Tapi kok aduh, kayaknya ini nih mantan saya nih yang tiba-tiba mau nuhi kepala saya nih. Padahal kita nggak ada apa-apa gitu loh, nggak ada lagi nggak ada masalah gitu. Saya juga lagi bahagia-bahagia saja dengan pasangan saya yang sekarang. Tapi kok saya kangen sama mantan? Kenapa? Ada masalah apa ini? Ya, jadi di episode ini dan episode minggu depan kita akan membahas tentang tiba-tiba kangen mantan. Khusus episode ini kita mau membedah nih, kenapa nih kepala saya kok bisa balik ke masa lalu. Ya, nggak ada hujan, nggak ada angin, tadi saya bilang kok bisanya gitu kangen sama mantan seorang itu yang gemesin itu. Aduh, jangan dong ya. Dan minggu depan insya Allah kita akan membahas tentang yang lebih dalam lagi. Kalau yang sekarang ya yang ringan-ringan aja. Oke. Nih, kamu kenapa bisa kangen mantan padahal lagi nggak ada masalah apa-apa? Biasanya kamu kangen karena ada kenangan yang belum terproses secara tuntas. Gimana itu misalnya? Sebenarnya kamu bukan kangen sama mantan, tapi kamu kangen sama momen dan rasa yang pernah ada. Ya, jadi otak tuh memang sering sering memutar ulang memori yang kuat. Emosinya terutama saat sedang lelah atau stres. Nah, pernah nggak tuh? Ya, tiba-tiba lagi stres, lagi ini, aduh kok aku kangen ya sama dia tiba-tiba ya. Biasanya kalau misalnya lagi stres kayak gini, tiba-tiba kangen, tiba-tiba telepon, tiba-tiba hilang deh stresnya. Gitu ya. Sebenarnya yang kamu kangen itu bukan orangnya, tapi ya udah memorinya aja sama rasa yang pernah ada di dalam hati kamu. Ya. Terus biasanya yang selanjutnya kalau kamu tiba-tiba kangen mantan itu biasanya ada pemicu emosional. Misalnya contoh soal kamu datang ke mall tertentu gitu kan, datang masuk tiba-tiba inget, oh iya ya, ini kan dulu mall yang sering saya kunjungi sama si dia, ya kan, tiba-tiba aja masa lalu segala macam masuk ke dalam otak kamu, penuh dengan masa lalu otak kamu. Atau kamu ini dengerin lagu. Lagu tuh emang ya kadang-kadang ya kalau lagi hujan gitu, dengerin lagu, kok kayaknya kangen aja gitu sama mantan. Padahal belum tentu, tadi saya bilang yang kamu kangen itu cuma momennya ya. Atau gini nih, bisa juga kamu masuk ke kafe terus kamu nyium bau kopi, langsung oh iya dulu nih mantan aku si ini nih gitu kan, dia senengnya kopi yang kayak gini wanginya. Bener nggak sih? Pasti bener ya kan. Terus
Kenapa bisa tiba-tiba kangen mantan lagi? Nih, saya ceritain, biasanya karena menurut otak kamu, menurut kamu sendiri, masa lalu itu terlihat jauh lebih sederhana daripada masa yang sedang kamu jalani sekarang. Gimana tuh? Nih, saya bacain dikit ya. Saat hidup sekarang terasa berat, manusia cenderung mengidealkan masa lalu. Otak memfilter memori buruk dan menyisakan yang manis-manis aja. Iya dong, masa lalu namanya juga ya. Itu nggak tahu kenapa sih otak kita tuh tiba-tiba yang pahit-pahitnya tuh dihilangkan gitu, yang keluar cuma manis-manisnya aja. Dan yang manis-manisnya itu yang bikin kamu kangen sama mantan. Gemes ya kalau lagi ngomongin kangen-kangenan sama mantan tuh, gemes banget gitu. Tapi yang nggak bisa kita temui ya kan, apalagi kamu udah punya pasangan yang baru sekarang, apalagi dia juga sudah punya pasangan yang baru menggantikan kamu. Ya nggak bisa dong ya kan. Ya udah, akhirnya kita cuma bisa gemes-gemesan aja sendiri dengan perasaan kita sendiri ya. Nah terus kadang-kadang kita bisa tiba-tiba kangen mantan itu karena ada hubungan baru yang masih beradaptasi. Tuh kan saya udah bilang kamu udah punya pasangan baru, tapi hubungan itu belum benar-benar stabil, ya kan? Jadi kalau misalnya muncul perbandingan dulu sih ini tuh kayaknya lebih simple deh daripada dia nih yang sekarang. Itu wajar ya, perbandingan itu muncul, itu wajar ya, karena mekanisme otak untuk mencari rasa aman yang sudah lebih dulu dikenal, ya kan, wajar sih. Tapi ya udah, stop, jangan dicari lagi mantan kamu, kan udah putus. Ya udah, kangen-kangenannya sampai sini aja, udah nggak usah lebih lanjut. Nah kamu lanjutnya ke pasangan kamu yang sekarang aja, ya kan. Terus kenapa bisa kangen mantan lagi? Karena kamu merindukan versi lama dari diri kamu sendiri. Bisa jadi nih ya, supaya lebih tepat saya ceritain aja. Saya bacain aja. Kadang bukan mantannya yang dirindukan. Berkali-kali saya bilang kamu bukan kangen mantan ya, tapi dirimu sendiri saat masih bersama mantan. Mungkin dulu kamu lebih percaya diri, lebih ceria, lebih bebas gitu ya. Tapi di masa sekarang, dengan banyaknya tuntutan pekerjaan, mungkin dengan banyaknya tuntutan hidup, mungkin kamu jadi pribadi yang lebih introvert, yang lebih banyak pikiran, yang lebih stres, yang susah untuk tersenyum, yang susah untuk lebih ceria. Nah pada saat itu kamu merindukan versi diri kamu sendiri yang lama, dan nggak tahu kenapa otak itu nyangkutin aja ke versi kamu yang lama dengan si mantan. Sekali lagi, kamu bukan kangen mantan, kamu kangen situasinya aja ya, kan. Terus penyebab selanjutnya kenapa kamu bisa tiba-tiba kangen mantan adalah ada emosi yang belum selesai. Waduh, bahaya nih ya. Saya bacain aja deh. Emosi apa yang belum selesai itu? Bisa berupa penyesalan ya, bisa berupa marah yang gak terucap, atau ucapan perpisahan yang menggantung. Ya memang udah putus sih, cuma putusnya kamu sama dia itu ngegantung gitu, masih belum jelas ya, nggak ada, masalahnya tuh masih belum tuntas gitu, masih belum selesai. Sorry teman-teman, hujan nggak di situ by the way? Di sini lagi hujan nih, di luar situ ya. Oke. Mana tadi? Oh ya, perasaan yang belum selesai itu sering muncul kembali secara random. Ya udah, sebenarnya nggak ada masalah apa-apa sih ya, cuma emosi kamu yang belum selesai tiba-tiba random aja keluar. Aduh, gue belum ngomong begini sama dia, atau gue belum nanya begini sama dia, dia belum ngejelasin tentang ini sama aku ya. Sekali lagi, kamu nggak kangen mantan, tapi kangen emosi, kangen momen, dan kangen rasa yang pernah ada. Ya bisa juga nih, selanjutnya bisa juga kamu tiba-tiba kangen mantan karena kehilangan kehadiran sosok yang pernah dekat. Ya, hubungan lama berarti ada rutinitas pasti ya kan, tempat cerita, perhatian ya kan, dan kebiasaan harian.
ya. Otak merindukan kebiasaan itu, bukan orangnya. Sekali lagi, otak merindukan kebiasaan itu, bukan si mantan ini yang kamu kangenin, ya. Ya. Sadar ya, kamu bukan kangen mantan, tapi kangen hal-hal yang seperti itu, ya. Atau bisa juga kamu tiba-tiba kangen mantan karena mendadak gitu, mendadak mantan, kamu menemukan sosial media mantan. Kamu bisa menemukan update-nya yang terbaru. Kamu bisa menemukan story-storynya dia yang seru-seru, yang tiba-tiba kok kamu kenal ya suasana kayak gini ya, kok kamu tiba-tiba aduh kok kayaknya pengen ngulang lagi ya, gitu kan. Atau kamu mendengar kabar seseorang yang sahabat baiknya dia gitu misalnya, itu bisa memicu memicu nostalgia, ya. Ingat, itu cuma nostalgia saja, bukan rindu, bukan kangen, ya. Ingat, beda itu, bernostalgia dan kangen itu beda, ya. Beda. Oke. Terus udah gitu, selanjutnya apa yang kira-kira bikin kita kangen sama mantan? Yaitu karena kamu sedang mengalami kekosongan emosional. Nah, biasanya terjadi saat sedang merasa kesepian, merasa kurang dihargai, I'm sorry, atau hubungan saat ini sedang hambar. Bisa aja lu. Kamu udah punya pengganti dia, terus tiba-tiba hubungannya lagi hambar, kamu ingat mantan. Ya bisa sih emang, tapi jangan kamu bereaksi seperti itu ya. Kamu jangan reaktif atas nostalgia itu, ya. Karena apa? Karena biasanya otak tuh memang mencoba mencari tempat aman di masa lalu. Nah, gitu kan. Jadi kalau kamu punya masalah sama pasangan kamu yang sekarang, selesaikan aja. Nggak usah bawa-bawa mantan, nggak usah, apalagi inget-inget mantan. Dia nggak tahu apa-apa, ya. Dia cuma bisa mendoakan kamu aja kalau dia masih ingat sama kamu, ya. Jadi udahlah, nggak usah diinget-inget lagi, ya. Terus nih yang terakhir, kenapa tiba-tiba kita bisa kangen sama mantan? Karena otak kita ini secara human nature itu, otak kita suka bernostalgia. Ya, secara psikologis, saya bacain lagi sedikit. Secara psikologis, manusia sering memikirkan masa lalu sebagai mekanisme coping, ya. Munculnya kangen mantan tidak selalu berarti masih cinta. Sekali lagi ya, kamu bukan kangen mantan, kamu cuma kangen momennya aja, kamu cuma kangen rasanya aja, kamu cuma kangen bernostalgia aja, ya. Biarkanlah mantan kamu hidup bahagia dengan dunianya yang sekarang, dengan pasangannya yang sekarang, mungkin kan dengan kehidupannya yang sekarang. Biarin aja dia bahagia. Terus kamu sendiri gimana kalau dia bahagia? Ya kamu harus bahagia juga, ya. Jangan sampai kamu sedih ngeliat orang bahagia. Jangan dong, nanti pikiran kamu makin down, makin buruk, jangan deh, ya. Kalau kamu ngeliat orang bahagia, ikut bahagia. Udah, sesimpel itu, ya. Terus gimana kakak kalau misalnya saya masih kalau saya tiba-tiba kangen mantan, terus ngadepinnya gimana, menghadapi situasi ini gimana, dealing with this situation itu gimana, bagaimana dengan mantan saya, bagaimana supaya tidak ada gesekan dengan mantan saya. Karena mantan saya, dengan pasangan saya yang sekarang maksudnya. Karena saya sudah punya pasangan sekarang yang lebih cantik, lebih manis, lebih baik gitu kan. Supaya pikiran saya tentang mantan itu tidak mengganggu hubungan saya dengan pasangan yang sekarang, gimana? Saya harus gimana? Nah, ini kita bahas minggu depan, ya. Jangan sedih dulu, kita bahas minggu depan yang lebih seru-seru lagi nih, ya. Ya udah, tungguin aja kalau gitu ya. Jangan sampai kamu nggak nonton Nurina Talk Talk setiap hari Senin jam 5.25. Ada video panjang seperti ini dan ada juga quote-quote-nya saya hadirkan, saya upload untuk teman-teman, untuk bestie-bestie semua setiap hari Senin sampai Minggu jam sama dong, jam 5.25 juga, ya. Atau
mau curhat ke kita, boleh. Curhatnya kita punya Nurina Tok Tok hotline, di mana? Di sini ya. Kamu bisa follow dulu IG-nya, bisa langsung curhat ke kita lewat DM. Nanti insya Allah akan ada tim saya yang akan membantu, ya kan, ujung-ujungnya sama saya juga tentunya ya. Atau mau lihat quote-quote kita di TikTok, bisa kok. Itu akunnya sama seperti yang ada di sini tadi. Ya, baiklah, kayaknya saya sudah terlalu banyak nih cerita-cerita ya tentang mantan. Kita bernostalgia tentang mantan ya. Baiklah, kita pamit dulu ya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya. Tonton terus video Nurina Tok Tok ya, karena insya Allah sharing saya ini bisa bermanfaat, sharing saya ini bisa menginspirasi dan bisa mencerahkan. Baiklah, Nurina Miriam pamit dulu minggu ini ya. Kita ketemu minggu depan. Oke, see you when I see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Thank you for watching Nurina Tok Tok.